Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, hari ini kita nggak bakal santai-santai dulu nih, karena kita akan langsung terjun ke sesi latihan bedah soal yang lumayan intens. Fokus kita spesifik banget, evaluasi intervensi keperawatan maternitas. Gimana sih caranya kita tahu tindakan yang kita kasih ke pasien itu beneran berhasil? Tolak ukurnya apa? Sesi ini sengaja dirancang buat ngebedah kriteria evaluasi formatif dari berbagai kasus. Langsung, tajam, dan terstruktur. Jadi siapkan fokus teman-teman karena kita bakal gerak cepat. Sebelum kita ngegas, aku mau jelasin sedikit aturan main clinical drill kita. Kita bakal pemanasan otak dengan 10 soal vignette klinis secara beruntun. Cepet aja, setiap kasus bakal nguji pemahaman teman-teman dalam nentuin kriteria evaluasi formatif yang paling pas. Sebenarnya ini kategori soal yang gampang sih kalau kalian tahu kata kuncinya, tapi bisa menjebak kalau sampai hilang fokus. Terus, di akhir nanti ada satu soal tingkat bos yang gak akan aku kasih jawabannya. Aku mau nantang kalian buat mikir kritis dan tulis jawabannya di kolom komentar. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, langsung aja kita bedah kasus pertama. Ada perempuan 29 tahun, hamil 14 minggu. Keluhannya mual muntah persisten, atau yang sering kita sebut hiperemesis gravidarum. Pasien kelihatan lemah banget, tekanan darah 110/70. Nah, intervensi yang lagi jalan adalah pembelian infus ringer laktat. Pertanyaannya, apa sih kriteria evaluasi formatif utama dari tindakan ini? Coba dipikirin sebentar. Apa yang sebenarnya lagi kita kejar dengan ngasih cairan infus ke pasien yang muntah terus-terusan begini? Yap, jawabannya tentu saja tercapainya keseimbangan cairan. Pada kasus hiperemesis, ancaman paling bahaya itu kan dehidrasi. Jadi waktu kita kasih rehidrasi kayak infus RL, evaluasi kita nggak boleh melenceng kemana-mana. Kita harus cek langsung indikator fisik hidrasinya. Mukosa bibir pasien harus balik lembab, turgor kulitnya elastis lagi. Kalau tanda-tanda ini udah kelihatan, berarti intervensi rehidrasi kalian sukses besar. Lanjut, situasi berikutnya nih, nggak kalah menegangkan. Bayangin ada ibu umur 28 tahun, usia kehamilan udah 32 minggu, ada tanda bahaya, wajahnya bengkak atau edema, yang ngarah banget ke tanda preeklamsia. Denyut jantung janin atau DJJ ada di angka 145 kali per menit. Perawatnya ngasih intervensi spesifik, yaitu ngedukasi ibu cara ngitung gerakan janin sendiri. Coba dianalisis, kriteria evaluasi dari edukasi ini tuh apa? Ingat ya, evaluasi itu selalu harus ngejawab masalah utamanya. Tujuan utamanya murni buat mencegah cedera janin. Di kondisi yang perfusi plasentanya terancam buruk kayak curiga preeklamsia gini, janin itu rentan banget ngalamin gawat janin. Jadi kriteria keberhasilan kita adalah mastiin si bayi di dalam sana tetap aman. Ini dibuktikan kalau ibunya ngelaporin pergerakan janin yang aktif dan pastinya dikonfirmasi juga secara klinis lewat DJJ yang tetap stabil di rentang normal, antara 120-160 kali per menit. Sekarang kita pindah ke ruang bersalin. Ada ibu infartu yang lagi ngerasain nyeri hebat banget. Nyeri ini sebenarnya fisiologis karena kontraksi uterus yang makin kuat. Sebagai perawat, respons kalian adalah ngebimbing pasien buat lakuin teknik relaksasi nafas dalam di sela-sela his. Ini intervensi non-farmakologis yang klasik tapi beneran esensial. Pertanyaannya, gimana cara kalian ngevaluasi efektivitas bimbingan relaksasi tadi? Nah, poin krusialnya ada di manajemen nyeri yang terukur. Teknik relaksasi itu kan tujuannya buat memodulasi respons nyeri si pasien. Jadi kriteria evaluasi formatif yang paling objektif adalah turunnya rentang skala nyeri yang dilaporin sama pasien. Simpel kan? Oke, geser ke ruang perawatan neonatus. Kalian lagi ngerawat bayi prematur umur 3 hari. Berat badannya rendah banget, cuma 1.800 gram. Suhu tubuhnya sekarang 36,6 derajat Celcius, dan bayi ini lagi dirawat di dalam inkubator. Nah, ngerawat bayi di inkubator itu kan sebuah intervensi ya. Pertanyaan intinya, apa kriteria evaluasi utama yang ngebuktiin kalau intervensi inkubator ini benar-benar bekerja maksimal? Pasti udah pada nebakan, jawabannya adalah mencegah hipotermi. Bayi dengan berat badan lahir serendah itu punya cadangan lemak coklat yang minim banget, jadi mereka gampang kehilangan panas, entah lewat konveksi, radiasi, dan lain-lain. Dengan masukin bayi ke inkubator, kita bikin lingkungan termal yang netral buat dia. Makanya evaluasinya gampang banget dan langsung, suhu tubuh bayi harus tetap ada di batas normal. Selama suhunya stabil, intervensi kalian berhasil. Masuk ke masa nifas, tantangannya beda lagi nih. Ada ibu postpartum hari ketiga, ngeluh puting kanannya lecet. Padahal produksi ASI-nya melimpah ruah, tapi setelah dicek, ternyata posisi pelekatan bayinya salah. Perawat pun turun tangan buat benerin dan ngajarin posisi menyusui yang benar. Fokus ya, apa kriteria evaluasi dari tindakan memperbaiki posisi ini? Kasus ini ngasih lihat kalau asuhan keperawatan itu benar-benar berkesinambungan. Kriteria evaluasinya adalah mempertahankan pembelian ASI supaya tetap adekuat buat si bayi.
Ya, benerin pelekatan emang bakal ngurangin rasa sakit di puting ibu, tapi tujuan fundamentalnya itu biar transfer ASI dari payudara ke mulut bayi jadi efektif. Suksesnya intervensi ini dievaluasi dari nutrisi ASI yang terpenuhi secara adekuat. Mari kita telusuri area ginekologi onkologi. Ada perempuan 60 tahun dengan diagnosis kanker serviks. Pas malam hari, dia kelihatan khawatir banget. Tangannya dingin dan ada tremor ringan. Perawatnya datang, duduk nemenin, dan mulai ngajak diskusi soal ketakutan yang dia rasain. Ini kan intervensi komunikasi terapeutik ya, plus dukungan emosional. Pertanyaannya, gimana perawat bisa tahu kalau diskusi ini bawa dampak positif? Keberhasilannya bisa dilihat dari dukungan spiritual dan kontrol kecemasannya. Untuk kasus penyakit berat, evaluasi kita tuh harus lebih dari sekedar cek tanda-tanda vital. Kita lihat apakah pasien sekarang udah bisa pakai coping yang efektif. Pasien dinilai berhasil ngelewatin krisis cemasnya kalau dia mulai tenang dan bisa pakai pendekatan spiritual, kayak berdoa misalnya buat ngatasin beban masalah kesehatannya. Nah, perhatiin baik-baik situasi yang satu ini, karena ini udah masuk ke gawat daruratan. Perempuan 43 tahun, hamil 37 minggu. Kondisinya preeklamsia berat. Tekanan darahnya tembus 170/100, protein urin positif 3. Intervensi mutlak yang disuruh sama perawat adalah tirah baring total alias bed rest. Pertanyaannya, kenapa kita nyuruh pasien ini diam aja di kasur? Apa sih yang sebenarnya lagi kita evaluasi dari bed rest ini? Evaluasi paling kritis di sini adalah pencegahan cedera pada ibu. Preeklamsia berat itu ibarat bom waktu yang bisa memicu kejang eklamsia. Dan itu fatal banget, karena ibu bisa jatuh atau tergigit lidahnya. Tirah baring itu fungsinya buat nurunin beban metabolik dan mencegah rangsangan berlebih. Jadi, kriteria evaluasi absolutnya adalah mastiin nggak terjadi cedera sama sekali, barengan sama pantauan ketat supaya tanda vitalnya pelan-pelan normal lagi. Gimana dengan fisiologi dasar? Coba bayangin, ada pasien post-operasi ngeluh susah napas, perawat langsung sigap mengatur posisi pasien jadi semi-fowler dan ngajarin napas dalam. Ini intervensi langsung ke jalan napas dan ventilasi kan? Terus apa indikator klinis yang nunjukin kalau masalah susah napasnya udah beres? Kriteria evaluasinya fokus penuh ke pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Kalian nggak bisa cuma nanya, udah enakan belum bu? Sebagai perawat yang jeli, kalian harus observasi secara objektif. Frekuensi napasnya harus balik normal. Terus pasien nggak boleh lagi pakai otot bantu pernapasan. Dan pastikan sama sekali nggak ada pernapasan cuping hidung. Semuanya harus kelihatan rileks dan alami. Balik lagi ke asuhan antenatal sehari-hari. Udah rahasia umum ya, ibu hamil trimester pertama itu sering banget ngalamin anoreksia atau hilang nafsu makan gara-gara hormon. Perawatnya ngasih edukasi diet nih, nyaranin porsi kecil tapi sering, dan divariasiin makanannya. Gimana caranya kita evaluasi secara pasti kalau edukasi diet ini beneran berhasil? Buat edukasi nutrisi, evaluasinya nggak cukup cuma kalau ibunya bilang, oh iya sus, saya ngerti. Evaluasi yang valid itu harus ada bukti nyata pemenuhan kebutuhan nutrisinya. Indikator paling objektif apa? Berat badannya naik pas kunjungan berikutnya, dan ada bukti atau laporan kalau porsi makannya dihabisin. Jelas, terukur, nggak pakai nebak-nebak. Oke. Ini soal latihan cepat terakhir kita sebelum masuk ke tantangan pamungkas. Kali ini ngangkat tema psikososial. Ada pasien antenatal yang cemas banget karena kehamilannya ini nggak direncanakan sama sekali. Perawat ngasih konseling penerimaan buat bantu proses adaptasinya. Dari konseling ini, perubahan kayak gimana yang jadi patokan keberhasilan perawat? Kriteria evaluasinya bermuara di kontrol resiko kehamilan dari sisi psikologis. Kehamilan yang ditolak itu bahaya banget karena beresiko bikin ibunya ngabaikan kesehatan janin. Makanya, konseling kalian dibilang sukses kalau pasien akhirnya bisa nunjukin dan pakai mekanisme coping yang adaptif. Dia mulai bisa ngontrol cemasnya dan pelan-pelan pindah dari fase nolak atau marah ke titik di mana dia mulai menerima kehamilannya. Dan sampailah kita di soal tantangan, the final boss. Dengerin baik-baik ya skenarionya. Ada ibu 26 tahun, baru aja melahirkan. Sekarang lagi masuk fase observasi kala 4. Perawat secara intensif mantau tinggi fundus uteri dan jumlah perdarahan vaginanya. Nah, pertanyaannya buat kalian semua, secara spesifik, apa kriteria evaluasi objektif yang harus dicatat sama perawat buat ngebuktiin secara absolut kalau tidak terjadi defisit volume cairan akibat perdarahan postpartum? Coba diingat-ingat lagi teorinya. Aku nantang kalian yang lagi nyimak buat nulis jawaban versi kalian di kolom komentar. Yuk, kita diskusi rame-rame di bawah. Sebagai penutup sesi bedah materi kita hari ini, aku mau ngingetin sebuah quote yang powerful banget dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Belajar kriteria evaluasi keperawatan itu kadang emang bikin capek. Banyak banget detail yang harus dihafal dan dipahami. Tapi percayalah,
Lelahnya kalian hari ini itu bakal jadi perisai yang mencegah kesalahan klinis di masa depan. Semua ini demi keselamatan ibu dan bayi yang kalian rawat. Terus berjuang, asah terus insting klinis kalian. Tetap semangat rekan-rekan sejawat, dan sampai jumpa di sesi kita berikutnya.